Level waspada Gunung Gelis masuk zona merah dalam pengawasan pemerintah pusat dari kudeta PT KAA. PT Sumarekon KJA Tbk milik Muljadi Budiman PKI Gaya Baru bermunculan di Bogor. Fix A1 muncul dari PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman Kabupaten Bogor. Tanggal 11 April tahun 2025, banyaknya bermunculan koloni PKI Gaya Baru berbaju PT Properti di kawasan Bogor, Jawa Barat. Perilaku biadab yang dilakukan PT Properti Abal-Abal merampas tanah-tanah milik warga dengan beragam cara, bahkan melebihi Gestapo PKI di tahun 65. Sadis dan brutal dan terbukti fakta adanya PT Sumarekon KJA Tbk, anak PT KAA milik Muljadi Budiman, adalah PT yang merupakan gambaran buruk dari persekongkolan jahat antara PT dengan para oknum pejabat pemerintahan. PT yang selama puluhan tahun tidak berizin dan telah puluhan tahun merugikan negara hingga triliunan rupiah, tidak pernah membayar pajak negara, sekalipun membayar pajak negara melalui oknum orang dalam dan masuk ke kantong pribadi. PT yang selama puluhan tahun telah menzolimi warga 4 desa, merampas hak atas tanah-tanah dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia tanpa pernah melakukan penggantian atau pemberian kompensasi berupa kerohiman kepada pemilik tanah-tanah. Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, selama 9 tahun, senasib seperjuangan dengan para warga korban 4 desa lainnya. Bersama APH Bersih, Ikatan Notaris se-Indonesia, wartawan Indonesia Bersatu dan para alim ulama, tokoh dan pemuka agama, berjuang merebut kembali tanah-tanah yang diklaim oleh PT milik 9 naga Muljadi Budiman. 9 naga adalah sama dengan cacing-cacing tanah, cacing kremi yang menjijikan, penghisap darah rakyat tanah air Indonesia. 9 naga bukan naga melainkan binatang melata yang kotor dan tidak ada relevansinya untuk NKRI. Karena 9 naga tidak pernah ada dalam sejarah di Indonesia, dari mana 9 naga itu berasal dan berawal. Anak PT Sumarekon, KJA Agung Kencana, dan PT KAA milik Muljadi Budiman adalah fakta. A1 selama puluhan tahun penganut aliran komunisme era modern. PKI berbaju PT Properti, merusak moralitas dan mentalitas anak-anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya warga korban 4 desa. Terkuak benang merah dari PT Sumarekon KJA Tbk, anak PT KAA milik Muljadi Budiman adalah otak utama, dalang intelektual dari semua aksi dan insiden yang terjadi selama ini di 4 desa. Semua masuk dalam catatan hitam, rentetan peristiwa kelam yang memang sengaja dibuat, diciptakan oleh Muljadi Budiman. Dari tahun ke tahun, beragam peristiwa dan insiden terjadi di Gunung Gelis. Dan semua itu adalah settingan skenario dari Muljadi Budiman. Seperti pada peristiwa di tahun 2023 lalu, di mana terjadi insiden pengeroyokan yang dilakukan orang-orang bayaran, backing, oknum TNI Polri bayaran Muljadi Budiman kepada tim pendamping Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah, yang akan melakukan pemasangan pelang. TNI pendamping tim Sofyan Jim Mamesah malah dikeroyok oknum Ormas dan oknum TNI bayaran backing PT KAA. Dan diketahui bahwa ada perintah itu semua dari otak dalangnya, yaitu Muljadi Budiman. Sebelumnya juga telah terjadi keributan di tahun 2022, di mana terjadi keributan sengketa pepesan kosong alias omong kosong di tanah milik Sofyan Jim Mamesah antara dua kubu berseteru. Antara PT KAA milik Muljadi Budiman dengan Yayasan Masyadul Quran milik Berry Tornado. Sedangkan diketahui pada saat sidang eksekusi tersebut dilaksanakan, sebagai pemilik sah tanahnya Sofyan Jim Mamesah tidak tahu menahu soal sidang eksekusi tersebut mengapa dilakukan di atas tanah miliknya. Alat berat diturunkan, di lokasi kejadian untuk penyegelan hingga pengerusakan lahan pun tak terhindari. Sebagian lahan di lokasi jadi porak-poranda. Pengerusakan ekosistem jadi berdampak, kerugian tidak saja dialami warga sekitar lokasi eksekusi, pemilik tanah dan petani penggarap lahan juga ikut menjadi korban dari insiden tersebut. Alibi-alibi cari perhatian. Bahasan yang terus diulang-ulang untuk melakukan lempar batu sembunyi tangan lalu cuci tangan. Pengalihan isu, untuk menutupi fakta,
bahwasanya Muljadi Budiman tidak akan pernah melakukan pembayaran mengganti kerohiman kepada seluruh warga pemilik tanah. Dan akhirnya di tahun 2024 semua diketahui dan diungkap oleh pemegang kunci kontak Pandora Sofyan Jim Mamesah, bahwa semua bermuara pada otak dalang settingan atau pelakunya yaitu Muljadi Budiman. Semua disetting, semua diciptakan untuk lari dari tanggung jawab dan kabur dari buruan masyarakat. Tanah-tanah milik warga 4 desa yang telah diklaim, dan sudah dibangunkan rumah-rumah mewah dan lalu dipasarkan oleh PT-PT properti miliknya, dan selama puluhan tahun warga pemilik tanah belum juga diselesaikan ganti kerugiannya. Dari Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik yang berjuang untuk NKRI, tanpa pamrih, tanpa berharap balasan jasa pangkat atau jabatan, tanpa mengenal waktu, tanpa lelah, semua dilakukannya untuk NKRI tercinta. Walaupun harus mengorbankan segalanya, dengan ikhlas Sofyan Jim Mamesah korbankan jiwa, raga, harta dan nyawa untuk NKRI harga mati. Bagi Sofyan Jim Mamesah, seorang mantan wakil koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, menyatakan secara fakta yuridis bahwasanya terpampang nyata ada konspirasi jahat yang dilakukan Muljadi Budiman 9 naga berkiblat dari komunisme. Berpuluh-puluh tahun Muljadi Budiman melakukan pola komunisme, merampas tanah-tanah warga 4 desa, dengan power uang dan kekuasaannya membayar, menyogok kerjasama dengan banyak oknum. Tanah air Indonesia diacak-acak, birokrasi NKRI dilecehkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia diinjak-injak, anak-anak bangsa rakyat Indonesia diperalat jadi herder piaraan. Muljadi Budiman merekrut banyak pemain. Keterlibatan banyak oknum dan pelaku yang memang sengaja diciptakan, dari aparatur pemerintahan hingga aparat hukum, semua dicuci otak. Bagai kerbau dicocok hidungnya, semua manut pada perintah dan skenario busuk Muljadi Budiman. Muljadi Budiman adalah pencipta mafia tanah, mafia hukum. Muljadi Budiman bisa merubah pejabat menjadi penjahat, Muljadi Budiman bisa merubah aparat menjadi keparat. Muljadi Budiman itu bisa merubah semua yang baik menjadi iblis hitam bersayap neraka. Bukan hitungan jari, banyaknya oknum dan pelaku yang terlibat, ikut menjadi pendamping tindak kejahatan Muljadi Budiman. Keterlibatan oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, hingga keterlibatan oknum wartawan yang kerap melakukan menyiarkan pemberitaan hoak. Dan bukan rahasia lagi, tentang adanya keterlibatan oknum pejabat, yang bekerja sama dengan Muljadi Budiman. Orang nomor 1 di Kabupaten Bogor, oknum mantan Bupati RY, oknum bupati yang terbukti 2 kali masuk bui, karena kasus korupsi, serta keterlibatan oknum pejabat Sekda Burhanuddin dan Eko staf ASN Pemkab Bogor hasil estafet kepemimpinan RY yang berakhir dan diteruskan kepada pejabat selanjutnya. Keterlibatan 2 kakan ATR BPN Kabupaten Bogor juga masuk dalam daftar TODPOAPH Pusat, kerjasama dalam pembuatan surat sertifikat aspal kamuflase settingan Muljadi Budiman dan kroni-kroninya di Jalan Pramuka, dan selanjutnya ditandatangani oknum agraria. Ada informasi berhembus kencang saat ini di masyarakat 4 desa Gunung Gelis, bahwa ada dugaan keterlibatan backing dari oknum anggota DPR RI dan oknum pejabat dari Kementerian ATR BPN yang turut mendukung PT Sumarekon KJA Tbk, PT KAA Kurnia Alam Abadi milik Muljadi Budiman. Santer, ada beberapa nama lain dari oknum anggota DPR RI, dan oknum staf Kementerian ATR BPN RI yang turut membantu dalam pembuatan surat-surat sertifikat palsu, dan ini baru dugaan sementara, soal kebenaran dan kepastiannya, masih dalam proses penyelidikan tim terkait. Hasil sepak terjang, berjuang menjadi garda terdepan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah sebagai narasumber, sekaligus korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman, tegas menyatakan akan terus berjuang, hingga tetesan darah terakhir. Sofyan Jim Mamesah dan seluruh warga korban 4 desa, bersama APH Bersih, Wartawan Indonesia Bersatu, Ikatan Notaris se-Indonesia dan seluruh warga masyarakat se-Indonesia menyatakan sikap, bersatu berdaulat dan akan terus berjuang berangus semua pelaku-pelaku dan oknum yang terlibat dalam skenario Muljadi Budiman.
Pengungkapan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah melalui pemberitaan media massa, bekerja sama dengan para wartawan Indonesia di awal 2021. Dari beragam media, dari lokal hingga mancanegara, dari media online, streaming, TikTok, YouTube, dan media cetak koran, majalah dan tabloid, hingga beberapa media elektronik seperti radio, televisi dan audiovisual, milik swasta atau milik pemerintah, semua terungkap satu persatu pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Konspirasi jahat Muljadi Budiman yang saat ini diketahui dan diungkapkan oleh masyarakat 4 desa. Ternyata benar adanya fakta A1 Muljadi Budiman telah melakukan settingan kudeta desa Gunung Gelis, di mana kantor desa Gunung Gelis yang sepatutnya menjadi kantor pelayanan masyarakat setempat, sudah 2 tahun, kantor desa tidak aktif dibekukan oleh Muljadi Budiman. Dan yang menjadi perhatian publik serta pertanyaan besar warga bahwa ada kantor desa, bayangan, yang sengaja dibangun didirikan Muljadi Budiman dan disatukan dengan kantor PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman. Sudah sedemikian brutal merajalelakah Muljadi Budiman, menciptakan settingan negara di dalam negara, mengkudeta dan menyogok oknum Kades Rudi Bebek dan staf desa untuk menjadi herder anjing peliharaan Muljadi Budiman. Konspirasi jahat ini jangan dibiarkan, sebelum semua terlambat dan terjadi kudeta besar-besaran Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Maka dengan tegas rakyat warga 4 desa meminta kepada pemerintah pusat untuk secepatnya menindak tegas Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Tangkap, adili dan miskinkan semua pelaku-pelaku dan oknum yang terlibat. Jangan kasih kesempatan mereka bertindak yang keliwat batasan. NKRI adalah MKGR Pancasila, dan MKGR Pancasila adalah NKRI. Masyarakat jangan mau diadu domba. Pola komunis masih sama, membenturkan masyarakat dengan pemerintah, dan sebaliknya, masyarakat dengan pemerintah diadu domba. Masyarakat dibuat tidak aman dan nyaman di negaranya sendiri. Hak atas tanah dirampas semena-mena, tanpa ada perundingan atau penggantian apapun. Ini pola komunis PKI, warga diminta jangan terpancing, terlebih memburu dan membabi buta. Rakyat harus bersatu, berdaulat meminta kepada Presiden untuk tangkap Muljadi Budiman dan kroni-kroni PKI gaya barunya. Ganyang berangus PT KAA Agung Kencana dan PT Kurnia Alam Abadi yang selama puluhan tahun telah merugikan bangsa dan negara. Melakukan gerakan PKI rampas tanah warga 4 desa tanpa tersentuh hukum yang membuatnya jadi besar kepala. Jangan biarkan bumi pertiwi Indonesia dan merah putih menangis. Anak-anak bangsa rakyat Indonesia dipecah belah oleh arogansi kekuasaan dan uang Muljadi Budiman, si dalang utama kebangkitan komunisme era modern. Tangkap, adili dan miskinkan semua oknum dan pelaku yang terlibat dengan Muljadi Budiman. Kembalikan ke UUD Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Kembalikan utuh fungsi desa dan pemerintahan desa Gunung Gelis dari jalan yang hampir salah. Hancurkan kantor desa bayangan ciptaan Muljadi Budiman. Muljadi Budiman dengan PT KAA-nya, secara langsung telah mempertontonkan dan membuktikan keberadaan mafia tanah yang sesungguhnya. Bahkan Muljadi Budiman berani melakukan itu di wilayah yang berdekatan dengan kediaman pribadi Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Sejak lama konspirasi jahat Muljadi Budiman sudah terdeteksi oleh Sofyan Jim Mamesah bersama warga sekitar, APH bersih, dan wartawan Indonesia bersatu bahwa Muljadi Budiman adalah penyebab semua kekisruhan dan munculnya mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Beragam apresiasi turut serta mendukung penuh perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah. Hingga atensi serta dukungan dari pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto ikut serta dalam mendukungnya. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi dan dukungannya kepada Sofyan Jim Mamesah dan seluruh warga korban 4 desa melalui pendampingan pemberian mandat langsung kepada menteri terkait di Kabinet Merah Putih agar menjadi perhatian serius untuk menjadi pelindung dalam penanganan kasusnya. Dukungan yang tertinggi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Sofyan Jim Mamesah sebagai pemegang kunci kontak Pandora Barometer Gunung Gelis,
dengan Presiden memberikan Sofyan Djim Mamesah satu tanggung jawab kepada negara, mengabdi untuk NKRI sebagaimana rakyat Indonesia anak bangsa NKRI. Indonesia harus bersih dari para perusak kedaulatan NKRI. Indonesia merah putih milik rakyat Indonesia, seluruh warga masyarakat, anak bangsa rakyat Indonesia harus sejahtera. Djim Mamesah dan seluruh warga masyarakat penggarap dan pemilik tanah di 4 desa, bersama wartawan Indonesia Bersatu, tokoh pemuda, tokoh agama dan seluruh alim ulama serta seluruh kabinet merah putih pimpinan Presiden Prabowo untuk bersama-sama memberangus semua para mafia, para koruptor dan pemecah belah rakyat dengan pemerintah. Jangan ada lagi komunisme di Indonesia. Apapun gayanya, apapun pakaiannya, komunisme tetap komunis. Berangus mafia tanah dan mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Cabut izin dan bekukan PT-PT properti abal-abal milik Muljadi Budiman. Usir pelaku-pelaku dan oknum yang merusak marwah serta kaidah pemerintahan NKRI, usir pemecah belah bangsa, pengadu domba rakyat dengan rakyat, pengadu domba rakyat dengan pemerintah, hancur leburkan dari bumi Indonesia, ratakan dan bumi hanguskan si pengkhianat bangsa dan pendosa, para pemuja uang haram dari tanah air Indonesia. Indonesia yang aman dan nyaman bagi warganya adalah Indonesia yang merdeka, Indonesia sejahtera. Indonesia bersatu, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia emas. NKRI Merah Putih, NKRI harga mati.